Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Oke, tema kita kali ini tentang keuangan ya di bulan Juni. Kira-kira bagaimana nanti keuangan kamu ya? Kita lihat apakah baik atau buruk ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah untuk kamu, tentang keuanganmu, kira-kira apa ya? Karena kemarin saya merasakan energi di mana kondisi keuangan bulan ini di bulan Juni ya. Jadi ini khusus umum. Saya merangkum semua dari 12 zodiak ya. Tetap nanti saya bikin per zodiak. Jadi ini apa dibilangnya, umum ya, karena saya merasakan energinya hampir semua zodiak energinya sama untuk keuangan ya. Jadi saya rangkum saja. Dan ini perlu kita lihat ya, kalaupun nanti negatif ya perlu diwaspadai. Oke, karena saya merasakan energi yang gimana gitu tentang keuangan ya. Ada di sini The Wheel of Fortune. Maaf agak berisik ya. Tetangga punya peliharaan ya. Lagi ngamuk ya. Apa ini? Strike ya. Wah. Ini pesan semesta kepada kamu nih. Nine of Cups. Ada Three of Coin, Knight of Sword, The Tower. Wah, ini hati-hati keuangan kamu nih. The Moon. Ini dipakai untuk waspada saja ya, bukan menakut-nakuti. Four of Cups. Jadi kamu udah tahu, oh prediksi Kak Ica untuk bulan Juni seperti gini toh. Berarti alangkah apa yang harus saya lakukan supaya keuangan saya tetap bagus. Saya merasakan di sini pengeluaran tak terduga banyak ya. Jadi hati-hati, pengeluaran tak terduga kamu cukup lumayan banyak di bulan Juni. Ya. Saya merasakan di sini kebutuhan hidup tinggi ya, makan, kebutuhan sembako tambah naik. Ya, ada juga kalian harus bayar hutang. Kamu ambil sesuai dengan kondisi kamu saja saat ini ya. Karena nanti ini akan terjadi. Kalau kamu punya hutang ya berarti kamu harus fokus untuk membayar. Kalau tidak nanti bunganya tinggi ya. Kamu fokus pada hutang dan bunga. Atau gali lubang tutup lubang. Kebutuhan hidup tambah tinggi ya kamu harus bisa memanage keuangan dengan baik. Mana yang urgent, mana yang tidak gitu. Ada kebutuhan anak sekolah di sini, saya lihatnya. Tambah stres, mumet. Pendaftaran mahal, ya buku-buku mahal, terus beli sepatu, perlengkapan sekolah. Makannya juga, jajannya.
Waduh, harus bisa lebih up ya kepada anak-anak ya. Bilang jangan terlalu banyak jajan, kalau bisa makan di rumah aja. Karena saya lihat di sini akan banyak pengeluaran tak terduga di bulan Juni. Ini pesan semesta untukmu tentang keuanganmu. Jadi ikutilah ini, bahwa oh ternyata anak saya nanti ke depan punya pengeluaran tambah banyak. Contohnya ya, pakai sepatu aja harus sepatu baru, ini contoh. Kalau sepatu lama masih bagus, ya dibersihkan aja. Nanti pakai lagi pada saat bulan Desember contoh ya, 1 semester berikutnya baru beli baru lagi, kan masih bagus. Diarahkan kalau seandainya masih bagus. Tetapi kalau memang sepatunya sudah nggak bagus, ya memang wajar untuk diganti. Jadi di sini kita lihat ya, kondisi barang-barang yang masih layak pakai tetap dipakai, tidak usah beli baru. Karena apa? Kebutuhan tak terduga akan lebih banyak ke depan. Biaya makan, jajan juga. Di sini ada yang saya merasakan di sini akan sakit. Ini hati-hati ya, karena kita bicara virus, batuk, radang ya. Ini bicara tentang telinga, hidung, tenggorokan, THT ya. Dari tenggorokan ada matanya juga alergi udara, akhirnya mata, hidung, telinga itu kan satu apa ya, telinga, hidung, tenggorokan itu kan satu alur ya. Jadi kalau mau dibicara mata ini juga, kenapa saya kasih kategorikan dengan THT, karena ada beberapa yang alergi. Jadi matanya tuh gatal, merah ataupun minus, bertambah atau berkurang gitu ya. Ini hati-hati karena bicara tentang udara. Kita hirup ya, ataupun mungkin kita jajan, akhirnya ya kotoran-kotoran debu itu masuk ke dalam tubuh. Nah ini jadi bicara tentang kesehatan, apalagi kita bicara makan. Jangan sampai terlambat makan. Karena saya bicara di sini tentang kesehatan, ada yang sakit. Tapi paling utama sih bagian tenggorokan ya, telinga, hidung, tenggorokan itu. Susah menelan, nggak nafsu makan, terus flu, kadang-kadang ada migrain juga sih. Tapi kalau untuk bicara yang paling tinggi nih THT ya. Karena bicara tentang udara yang kurang bagus, polusi-polusi kita hirup, akhirnya ya radang, terus batuk, pilek, itu berdampak lagi kepada sakit kepala. Kalau sudah pilek, ya flu, sakit kepala lagi. Nah ini lebih banyak pakai masker. Kan otomatis kalau sakit ya kita harus mengeluarkan uang untuk beli obat kan. Contohnya kita keluarkan 10.000, padahal kalau tidak beli obat 10.000 ya mungkin kita bisa 10.000 itu untuk beli makan besok gitu, lauknya. Mungkin kita beli tahu, tempe gitu kan. Tapi karena kita sakit ya otomatis kita beli obat, kita tidak produktif. Nah ini contoh, karena besok-besok jangan sampai itu terjadi dan wah ternyata yang Kak Ica bilang itu saya nggak dengar, akhirnya ya saya terserang penyakit. Ini pun ada beberapa yang sampai masuk rumah sakit, saya merasakan seperti itu, entah anak, keluarga, kamunya sendiri, terserah ya, sesuai dengan yang kamu rasakan. Karena ini saya merasakan di sini energinya ya ini yang parah ya. Jadi otomatis kalau bicara rumah sakit ini kan biayanya keluarnya lebih banyak. Nah ini hati-hati. Mungkin orang tua kamu, dirimu sendiri, ataupun mungkin anakmu, keluarga lah seperti gitu. Jadi waspada. Kita harus banyak makan sehat. Banyak makan sayuran hijau. Semesta mau kamu makan sayuran hijau dan buah. Banyak minum air hangat. Gitu. Terus apa lagi di sini? Kita lihat ada 8 of Cups, 5 of Swords. Kita bicara keuangan nih ya berdampak ke sakit ya. Kita tidak produktif, tidak dapat duit. Ujung-ujungnya kita keluarkan duit bayar rumah sakit. Nine of Wands. Jadi hati-hati. Kita kerja tapi rawat tubuh juga. Jangan sampai hasil kerja kita akhirnya kita bayar untuk biaya pengobatan karena kita lalai dalam menjaga kesehatan. Nine of Wands dan Two of Wands. Ya, di sini ada perayaan acara, saya merasakan di situ. Ya, ini ada penantian kapan ya saya nikah, kapan ya saya dilamar, ujung atau ada selebrasi anak saya atau ya ponakan ulang tahun, kamu keluarkan duit lagi. Ini keluarkan duit ya, nggak apa-apa kalau memang duitnya sudah dibudgetkan. Cuman akan jauh lebih baik kalau
uangnya itu disesuaikan saja. Contohnya ya, kamu mau acaranya besar-besaran ya kenapa tidak sederhana saja. Kan yang penting maknanya. Secara simbolis aja itu bahwa oh sudah nikah gitu. Nggak usah yang terlalu besar-besar. Ya, mewah. Padahal cuma sehari. Ujung-ujungnya habis selama kerja kita 10 tahun. Ini contoh ya. Jadi hal-hal yang nggak penting nggak usah. Jadi kamu budgetkan saja dulu. Oke, ini kan biasanya kan kalau mau selebrasi ya ada acara, kita sudah budgetkan 5 juta ya, akhirnya kelebihan kebobolan gitu kan, kebobolan atau kelebihan pengeluaran. Jadi tak terduganya lebih banyak. Kita budget 5 juta, pengeluarannya 10 juta. Nah itu jadi kalau memang kamu punya selebrasi oke nggak jadi masalah. Budgetnya berapa? 5 juta ya sudah, stop di 4,5. Stop di 4,5. Lebihnya 500 itu untuk tak terduga, jangan ditambah lagi. Nah itu ya, jadi kamu harus bisa men-safety pengeluaran kamu, manage keuangan kamu dengan baik. Harus ada dana save-nya juga, dana tak terduganya itu. Jangan pas-pas. Ya. Acara ya, di sini ada nikah, lamaran, terus apalagi arisan mungkin ya. Karena saya lihat di sini bicara tentang kumpul-kumpul. Arisan ini kayak macam apa ya, kumpul-kumpul habis itu arisan gitu. Jadi mau dapat arisan ujung-ujungnya makan-makan ya, happy-happy dengan sahabat. Jadi pengeluaran tambah banyak. Contohnya ayo kita arisan di mana, di mall ya, habis itu ujung-ujungnya dapat lihat diskon, beli, habis itu beli makan, nggak laparin tapi karena ingin rasa beli ya. Ya itu hati-hati aja ya. Jangan sampai pengeluaran tak terduga karena nafsu untuk mencicipi atau rasa. Nah, itu ya. Dan di sini ada modal usaha. Modal usaha ini artinya kamu memang butuh uang untuk bisnis. Tapi di sini semesta mau bilang sama kamu, sampaikan sama kamu untuk bisa lebih berhati-hati dulu. Lihat bisnisnya apa, pasarannya di mana, targetnya apa. Jangan asal buka usaha, habis itu 2-3 bulan udah sepi, kamu stres. Jadi lihat jangka panjang. Contohnya, kalau saya punya modal 5 juta, apa yang harus saya bikin untuk 5 juta? Oh, saya mau bikin usaha kuliner. Oke, kulinernya pesan online aja. Nggak perlu lapak, karena kalau pakai lapak ya lebih dari 5 juta. Ini contoh. Otomatis saya harus ambil uang di bank lagi. Stres lagi ya, nggak usah ambil hutang di bank. Ini semesta mau sampaikan nggak usah ada hutang, kamu kerja apa adanya saja supaya pikiranmu tenang, kamu bisa konsentrasi untuk pekerjaanmu. Kalau kamu pikirannya tidak tenang, kamu tidak akan bisa memberikan energi positif masuk dalam dirimu untuk memancing rezeki. Kenapa? Tekanan. Makanya orang kebanyakan tidak bisa tidak bisa fokus untuk mencari uang karena tekanan angsuran, terus tekanan dari macam-macam ya. Jadi kalau ada mau modal usaha, pakai modal yang kamu punya dulu. Cari bisnis yang bisa dihandle dengan modal segitu, yang sesuai dengan minat kamu juga pastinya. Artinya kamu sukai pekerjaan itu ya. Jadi tetap bahagia walaupun mungkin kondisinya cuman modal sedikit. Tetapi ingat, modal banyak atau uang besar itu bisa ada karena adanya uang kecil. Jangan meremehkan. Kita dari awal belum punya lapak, tetapi kalau kita ada niat pasti bisa. Ya. Jadi seperti gitu yang semesta mau sampaikan di bulan Juni ini. Untuk keuangan kamu lebih banyak berhati-hati, karena masalah-masalah keuangan atau kebutuhan tak terduga kamu akan banyak. Harus bisa memanage keuangan dengan baik ya. Jadi ambil positifnya saja, negatifnya ya dipakai untuk berjaga-jaga ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.